Bab 881, Kepala Divisi Cao Bagian 2. Wakil Wali Kota, apakah kamu benar-benar sebodoh itu atau kamu hanya berpura-pura bodoh? Yang Jianren segera mengejek. Yang disebut tamu terhormat Anda hanyalah seorang bos kecil yang menanam sayuran di pedesaan. Bagaimana orang kampung ini bisa dibandingkan dengan sutradara Cao? Ya. Hidong juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengutarakan. Saya bahkan pernah berbisnis dengan bos ya ini sebelumnya. Dia hanya berhasil mendapatkan pesanan senilai beberapa ribu yuan karena nepotisme putri bos kita. Setelah Dong selesai berbicara, dia menatap Xia Ruofei dengan ekspresi puas dan berpikir, nama keluarga Xia, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Pada awalnya, dia mendambakan kecantikan Ling Qingsui dan kekayaan keluarga Ling. Dia telah melancarkan rasa panas terhadap Ling Qingsui, tetapi Ling Qingsui tidak menerima wajah apapun. Sebaliknya, dia lebih menyukai Xia Ruofei. Ini telah merusak mentalitasnya. Belakangan, keluarga Ling memecat Hidong demi Xia Ruofei, benar-benar memutus harapan terakhirnya untuk menjadi menantu keluarga Ling dan mewarisi kekayaan keluarga Ling Xiaotian. Oleh karena itu, Hidong sangat membenci Xia Ruofei. Setelah dia diusir dari keluarga Ling, dia tidak meninggalkan 3 gunung. Sebaliknya, dia memikirkan segala macam cara untuk mendekati pohon besar, yaitu Yang Jianren. Dia bermimpi suatu hari nanti, dia akan membalas semua penghinaan yang dia derita saat itu, dan tidak akan pernah kembali lagi. Namun, Hidong tidak menyangka bahwa alasan dirinya dipecat oleh Ling Xiaotian adalah karena ia sering memanfaatkan orang lain dalam pekerjaannya. Yang lebih berlebihan lagi adalah dia hampir menutup sayuran surga yang bisa menyelamatkan restoran Lingji, karena alasan pribadinya. Di mata sebagian orang, mereka selalu benar. Kalau mereka salah, itu kesalahan orang lain. Hidong adalah penjahat yang berpikiran sangat sempit. Namun, Yang Jianren dan Hidong tidak menyadarinya ketika Hifeng berkata, Tuan Xia, murid Guangxi Cao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak menghindarinya. Dia kembali menatap Guangxi Cao sambil tersenyum. Pikiran Guangxi Cao berputar-putar. Dia tahu bahwa Hifeng telah membantu Xia Ruofei menerima anak-anaknya di bawah perintah bosnya. Karena sekretaris pribadi telah menginstalnya, efisiensinya pasti sangat tinggi. Seharusnya hari ini sudah selesai. Dengan kepekaan politik Hifeng, dia harus mengundang Xia Ruofei ke jamuan makan dan mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Oleh karena itu, Guangxi Cao langsung berpikir bahwa Tuan Xia ini pastilah Xia Ruofei yang dia hubungi kemarin. Oleh karena itu, senyuman perlahan muncul di wajah awalnya yang tenang saat dia berjalan menuju Xia Ruofei. Kepala Cao, saya tidak tahu ramuan ajaib apa yang diberikan kepada wakil bupati, tapi dia sebenarnya menyebut, pengusaha petani, ini Tuan Muda Xia. Aku bahkan tidak tahu dari mana Tuan Muda ini berasal, hahaha. Wajah Guangxi Cao sedikit berubah. Dia menoleh dan memarahi dengan suara rendah, diam. Yang Jianren tercengang. Apa yang sedang terjadi? Guangxi Cao selalu menjadi orang yang rendah hati dan rendah hati. Bahkan setelah dia menjadi sekretaris, dia tetap sama. Kenapa dia tiba-tiba berbalik melawannya? Yang Jianren berpikir bahwa penampilannya barusan cukup bagus, dan dia tidak berpikir bahwa dia telah menyinggung Guangxi Cao dengan cara apapun. Guangxi Cao berjalan cepat menuju Xia Ruofei setelah dia memarah Yang Jianren. Xia Ruofei mengetahui identitas Guangxi Cao, jadi dia tidak bisa hanya duduk di sana. Dia berdiri. Guangxi Cao masih beberapa langkah lagi ketika dia mengulurkan tangannya ke Xia Ruofei dan berkata, Saudara Xia. Xia Ruofei berjabat tangan dengan Guangxi dan berkata, Saudara Cao, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda dalam keadaan seperti ini. Jika saya tahu Anda akan datang, saya akan meminta wali kota untuk menyerahkan ruangan itu. Kamar pribadi tiba-tiba menjadi sunyi. Kecuali Hifeng, yang masih tenang, semua orang tercengang. Yang Jianren, Hidong, dan yang lainnya berdiri terpaku di tanah seperti patung. Mulut mereka terbuka lebar sehingga bola lampu bisa dimasukkan ke dalamnya. Bukankah dia seorang petani di pinggiran kota? Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan sutradara Cao? Yang Jianren memiliki tanda tanya besar di hatinya. Pada saat yang sama, memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dia tidak bisa menahan keringat di dahinya. Pikiran Hidong kacau. Dia mengira Xia Ruofei akan menderita kerugian besar kali ini.
Setelah menyinggung orang-orang kaya dan berkuasa ini, pertanian kecil itu akan tutup dalam sekejap. Dia tidak menyangka setelah kedatangan Direktur Chao, situasinya akan mengalami pembalikan besar. Pikiran hidung kacau, dan dia hampir kehilangan kemampuan berpikir. Dia hanya menatap kosong ke arah Xia Ruofei dan Chao Guangxi, yang sedang dalam keadaan baik. Presiden Zheng dan He Feng menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Keduanya terbebas dari beban besar di hati mereka. Guangxi Chao mengulurkan tangannya dan berkata, "Saudara Xia, kamu memarahiku. Aku tidak akan berani merebut kamar kakakmu Xia." Kata-kata Guangxi Chao hampir membuat Yang Jianren jatuh ke tanah. Pemuda yang tampak kasar ini begitu kuat. Apalagi sekretaris Chao harus bersikap sopan padanya. Dia tidak tahu bahwa Guangxi Chao memiliki pemikiran yang sama dengan He Feng, memikirkan bagaimana cara berteman dengan Xia Ruofei. Bagaimanapun, Guangxi Chao baru saja menjadi sekretaris Song Qiming dan tidak memiliki dasar. Di sisi lain, Xia Ruofei memiliki hubungan dekat dengan Song Qiming. Itu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Terus terang, Guangxi Chao tidak akan mendapatkan kesempatan ini jika bukan karena dia tidak bisa memindahkan sekretarisnya bersama dengan para pemimpinnya. Dia hanyalah seorang sekretaris yang dipilih secara acak oleh Song Qiming. Dengan kata lain, dia masih dalam masa percobaan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia menyinggung Xia Ruofei, dia dapat diganti kapan saja selama Xia Ruofei menyebutkannya kepada lagu Qiming. Bagaimanapun, Guangxi Chao baru saja diangkat ke posisi itu, dan dia tidak memiliki hubungan apapun dengan para petinggi. Satu-satunya kemungkinan bagi seorang sekretaris yang diganti setelah menjabat selama beberapa hari adalah dia ditempatkan di Qingshui Yamen dan menganggur. Selama Song Qiming berada di Sanshan, tidak ada yang akan memanfaatkannya. Jadi, Guangxi Chao hanya ingin berhubungan baik dengan Xia Ruofei. Dia telah mendengar semua hal jahat yang dikatakan Yang Jianren, dan dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Yang Jianren. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saudara Chao, kamu terlalu serius. Saya hanya orang biasa, tetapi Anda adalah seorang perwira tingkat divisi." "Saudara Xia, jangan mengolok-olok saya," kata Guangxi Chao sambil tersenyum pahit. Guangxi Chao melanjutkan, "Aku bilang aku akan membelikanmu minuman kemarin. Saya pikir lebih baik melakukannya hari ini daripada hari ini. Saya akan bersulang untuk Anda atas nama wali kota, Hi." "Bupati Hi, kamu tidak keberatan, kan?" "Tentu saja saya tidak keberatan. Direktur Chao adalah tamu penting yang bahkan tidak bisa aku undang." He Feng berkata dengan cepat. Dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Guangxi Chao adalah orang paling populer di pemerintahan Tiga Gunung. Mungkin akan ada antrean panjang orang yang menunggu untuk mentraktirnya makan. Jika bukan karena Xia Ruofei, dia tidak akan bisa mengundang Guangxi sebagai wakil wali kota. Dia bisa minum dan mengobrol dengan Xia Ruofei, dan juga memiliki kesempatan untuk minum dengan sekretaris Chao di meja yang sama. Hal yang baik seperti itu tentu saja diinginkan oleh Feng. Ketika Yang Jianren mendengar ini, dia merasa cemas. Dia dengan cepat berkata, Direktur Chao, saya sudah menyiapkan makan siang untuk Anda." Dia mencoba mengingatkan Guangxi Chao bahwa dia datang menemuinya pada siang hari. Guangxi Chao memandang Jianren yang dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada dingin, "Tuan Yang, aku minta maaf. Seperti yang Anda lihat, saya baru saja bertemu dengan seorang teman lama. Kami masih memiliki pekerjaan penting untuk dibicarakan pada siang hari. Mari kita bertemu lagi lain kali." Jantung Yang Jianren berdetak kencang. Dia tahu bahwa kata-kata kasarnya kepada Xia Ruofei telah membuat sekretaris tidak senang. Dia tidak tahu siapa Tuan Xia ini. Bagaimana sekretaris Chao bisa memperlakukannya seperti lagu sekretaris? Itu sulit dipercaya. Yang Jianren tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dia berkata tanpa sadar, "Direktur Chao, saya." "Ten Yang, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" Nada bicara Guangxi Chao menjadi lebih dingin. "Atau kamu mencoba memaksaku menghadiri jamuan makan?" Bab 882. Berwajah sedih dan kotor. Yang Jianren dengan cepat pergantian tangan. Tidak. Direktur Chao, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku izin dulu." Guangxi Chao tidak melihat ke arah Yang Jianren. Dia hanya berkata, pelan dan menoleh ke Xia Ruofei. Yang Jianren sangat menyesal.
Dia ragu-ragu dan berkata pada Xia Ruofei, "Muda. Tuan Muda Xia, maafkan aku jika tadi aku menyinggung perasaanmu. Aku sangat menyesal. Saya akan meminta maaf kepada Anda dengan minuman lain kali." Faktanya, Xia Ruofei tidak memperhatikan Yang Jianren sejak awal. Pada awalnya, Yang Jianren bermaksud sinis, tetapi Xia Ruofei sedang duduk di sofa dengan wajah acuh tak acuh. Pada saat itu, Yang Jianren secara tidak sadar berpikir bahwa Xia Ruofei bersalah, jadi dia meremehkannya. Sekarang dia menanamkan, dia tidak menatap matanya sama sekali dan hanya duduk di sana menonton pertunjukan. Yang Jianren tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri. Penampilannya yang lompat-lompat tadi sepertinya tidak ada bedanya dengan badut menari. Dia memandang Xia Ruofei dengan gugup, berharap Xia Ruofei akan meresponsnya jika dia mengambil inisiatif untuk menyerah. Namun, Xia Ruofei sepertinya tidak mendengarkannya. Dia tertawa dan berkata kepada Guangxi Chao, "Saudara Chao, saya mendengar bahwa Anda pegawai negeri tidak diperbolehkan minum alkohol selama 8 jam. Jangan membuat kesalahan hanya karena kamu ingin makan bersamaku." Sekretaris memberiku libur setengah hari ini, Guangxi Chao tertawa. "Aku akan melanjutkan penelitianku besok. Jadi, aku yakin tidak ada masalah minum bersamamu." Guangxi Chao tersenyum saat mengatakan itu, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Song Qiming punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan di rumah hari ini. Sepertinya ada tamu penting yang datang berkunjung, jadi dia memberi Guangxi libur setengah hari. Jika Guangxi Chao sekretaris menjadi seorang pemimpin selama beberapa tahun, dia akan meminta sekretaris untuk membantu dalam urusan pribadi seperti itu. Ini berarti Song Qiming tidak terlalu memperlakukan Guangxi Chao sebagai orang terdekatnya. Guangxi Chao juga merasakan krisis. Tentu saja, dia tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Hanya dengan bekerja keras untuk menunjukkan bahwa dia layak mendapatkan kepercayaan sekretaris, sekretaris akan perlahan-lahan memperlakukannya sebagai miliknya. Misalnya, bertemu Xia Ruofei secara kebetulan hari ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Xia Ruofei mendengus. "Saudara Chao, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Hari ini, saya telah membentuk aliansi dengan wali kota dia. Kami tidak akan berhenti sampai kami mabuk." He Feng dengan cepat mengayunkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua bertarung secara adil. Saya akan menjadi jurinya." Saat Xia Ruofei dan dua orang lainnya sedang mengobrol dengan gembira, Yang Jianren, yang diabaikan, merasa canggung. Dia tidak tahu apakah harus pergi atau tetap tinggal. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yang Jianren hanya bisa memaksakan dirinya untuk berkata kepada Xia Ruofei, "Tuan Muda Xia, saya tidak akan mengganggu Anda dan Ketua Chao lagi. Kalian berdua luangkan waktumu." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak terus mengundang ejekan. Dia membungkuk sedikit dan kemudian meninggalkan kamar pribadi cahaya bulan di kolam teratai. Hidong dan Antek lainnya tentu saja tidak berani bersuara saat mereka mengikuti Yang Jianren dan meninggalkan kamar pribadi dengan sedih. Pada saat ini, Presiden Zheng dari West River Moon Club maju ke depan dan berkata, "Presiden Xia, Direktur Chao, Bupati, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengatur dapur untuk segera menyiapkan hidangannya." "Maaf merepotkan Anda, Presiden Zheng," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Presiden Zheng, tolong tambahkan beberapa hidangan lagi ke menu saya sebelumnya." He Feng berkata, "Juga, beri aku beberapa botol anggur 8 Dewa Mabuk." Karena kerjasama mereka dengan Paradise Corporation, West River Moon Club memiliki persediaan anggur yang stabil. Persediaan wine Drunken Eight Immortals yang banyak diminati di luar juga cukup mencukupi. Baiklah. Presiden Zheng berkata, "Jangan khawatir. Saya pasti akan membuat pengaturan yang tepat." Setelah itu, Presiden Zheng turun untuk mengaturnya. Hanya Xia Ruofei dan dua lainnya yang tersisa di ruangan yang riuh itu. Saat itu, Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Saudara Chao, siapa badut itu tadi?" "Berisik sekali." Guangxi Chao tersenyum pahit. "Saudara Xia, ayah Yang Jianren, Yang Jinsheng, adalah wakil menteri eksekutif Departemen Organisasi Kota. Anak ini membuka perusahaan dagangnya sendiri dan menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan koneksi ayahnya untuk membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi." Xia Ruofei cemberut. Dia tidak peduli dengan anak kaya kelas rendahan seperti itu.
Guangxi Chao memperhatikan ekspresi tidak setuju Xia Ruofei dan dengan cepat menjelaskan, Saudara Xia, saya bekerja di Departemen Organisasi sebelum saya bergabung dengan Departemen Sekretaris. Direktur yang adalah pemimpin lamaku. Yang Jianren telah mengundang saya beberapa kali hari ini. Saya hanya setuju untuk datang karena saya terlalu malu untuk menolak. Saya tidak menyangka dia akan melakukan ini. Aku sangat menyesal. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Chao, mengapa kamu meminta maaf padaku? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Guangxi Chao berkata, Saudara Xia, Yang Jianren selalu memiliki kehidupan yang lancar sejak dia masih kecil. Dia terbiasa sombong dan mendominasi. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia menyinggungmu hari ini. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus nanti. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, Saudara Chao, aku tidak sekecil itu. Tidak ada gunanya mengenal orang seperti ini. Tapi, Xia Ruofei ragu-ragu. Dia ingin memberikan beberapa nasihat kepada Guangxi Chao, tetapi meskipun mereka saling memanggil saudara, mereka baru saja bertemu. Mungkin bukan hal yang baik untuk melakukan percakapan mendalam dengan orang asing. Mendengar ini, Guangxi Chao berkata dengan tulus, Saudara Xia, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sejujurnya, aku gemetar ketakutan akhir-akhir ini. Takut kalau aku akan segera mengalami gangguan mental. Bab 883. Berwajah sedih dan kotor bagian 2. Melihat sikap tulus Guangxi Chao, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Saudara Chao, tidak apa-apa. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa identitas Anda sedikit sensitif sekarang. Anda harus lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan orang lain. Kalau tidak, mudah bagi dunia luar untuk salah memahami Anda dan mudah bagi Anda untuk memiliki kesan buruk terhadap diri sendiri. Kata-kata Xia Ruofei bijaksana, tapi Guangxi Chao mengerti. Dia tampak berpikir dan berkata, Saudara Xia, terima kasih atas pengingat Anda. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati di masa depan. Aku tidak akan melakukan apapun dengan orang-orang seperti Yang Jianren. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Saya hanya mengatakan, Saudara Chao, kamu hanya perlu memahaminya. Saat ini, dia Feng tertawa dan berkata, Direktur Chao, Tuan Xia benar-benar telah membuka hatimu. Jika tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Menurut pendapat saya, Yang Jianren adalah orang yang baik, untuk tidak ada yang tidak bisa berbuat baik. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika berhubungan dengannya. He Feng baru saja berselisih dengan Yang Jianren, jadi dia tidak terlalu ragu saat berbicara. Meskipun orang-orang di pemerintahan sangat mengutamakan kelancaran dan kestabilan, mereka juga memperhatikan ketegasan dalam pembunuhan. Karena dia telah menyinggung Yang Jianren, dia Feng tidak berharap untuk memperbaiki hubungan mereka. Dia tahu benar bahwa Yang Jianren adalah orang yang berpikiran sempit, dan dapat dikatakan bahwa dia akan membalas dendam atas keluhan apapun. Daripada mempermalukan dirinya sendiri dan menjilat Yang Jianren, lebih baik manfaatkan kesempatan di depannya. Jika dia benar-benar bisa mengandalkan Sekretaris Song, apalagi Yang Jianren, bahkan Yang Jinsheng sendiri harus berpikir dua kali jika ingin menyentuhnya. Itu benar, itu benar. Guangxi Chao mengangguk dan berkata, terima kasih, Saudara Xia. Xia Ruofei tersenyum. Saudara Chao, jangan terlalu baik. Perjalananmu masih panjang. Kami akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Saat ini, Presiden Zheng mengetuk pintu dan masuk. Dia secara pribadi memimpin dua pelayan untuk menyajikan hidangan. Klub Bouse tidak sesibuk di sore hari seperti di malam hari. Dengan Presiden Zheng yang secara pribadi mengawasi dapur, efisiensi seluruh dapur menjadi maksimal. Selanjutnya hidangan di ruang pribadi di bawah sinar bulan di kolam teratai disiapkan terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan waktu lama hingga hidangan dan wine tersaji seperti air mengalir. Presiden Zheng tidak menyajikan hidangan sesuai dengan menu He Feng. Sebaliknya, ia membuat beberapa perubahan. Jarang sekali Xia Ruofei mengunjungi klub Bouse, jadi dia harus menghabiskan lebih banyak waktu di piring untuk memuaskan Xia Ruofei. Semua hidangan khas West River Moon Club telah dipesan, dan Presiden Zheng bahkan memesan banyak hidangan yang menggunakan sayuran taoyuan sebagai bahannya. Sebuah kotak berisi 8 dewa mabuk berkualitas berusia 3 bulan juga dibawa masuk. Xia Ruofei tersenyum dan mengundang He Feng dan Chao Guangxi ke meja bundar.
Para pelayan membuka Drunken Eight Immortals, sementara Presiden Zheng secara pribadi menuangkan anggur untuk mereka bertiga. Hal ini membuat para pelayan diam-diam terdiam. Presiden Zheng bukanlah pemilik restoran biasa. Orang-orang yang masuk dan keluar dari West River Moon Club semuanya adalah orang-orang yang berstatus tinggi, namun mereka belum pernah melihat Presiden Zheng menjamu tamu dengan begitu penuh perhatian. Ketika beberapa petinggi datang berkunjung, Presiden Zheng paling banyak akan datang untuk bersulang. Ini adalah pertama kalinya dia langsung turun untuk menyambut para pelayan. Oleh karena itu, para pelayan wanita cantik itu pun diam-diam mengingatkan dirinya untuk melayani tamu terhormat dengan baik dan tidak mengabaikannya. Atas saran Xia Ruofei, mereka bertiga mengangkat gelas dan meminum secangkir anggur di tengah aroma anggur yang kaya. Kemudian, mereka mulai mencicipi masakan koki dari 11 Jiangyu. Mereka bertiga minum dan mengobrol, dan suasananya sangat harmonis. Itu adalah peristiwa yang menggembirakan di kamar pribadi kolam teratai cahaya bulan, tetapi suasana kelompok orang lain lebih menyedihkan. Wajah yang Jianren muram sejak dia meninggalkan kotak cahaya bulan di kolam teratai. Dia sama sekali tidak berminat untuk tinggal untuk makan malam. Dia meninggalkan klub dengan beberapa pengikut dan pergi. Sepanjang jalan, Hidong dengan hati-hati duduk di baris terakhir mobil bisnis, dengan rasa bersalah memperhatikan ekspresi yang Jianren. Yang Jianren, sebaliknya, duduk di dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya sehitam pot. Segera, mobil itu kembali ke Mountain Villa miliknya di pinggiran utara. Yang Jianren keluar dari mobil dengan wajah dingin dan segera masuk ke villa. Hidong dan yang lainnya secara alami tidak berani berbicara, dan buru-buru mengikuti ke dalam. Setelah memasuki villa, Hidong mengambil 2 langkah cepat dan menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan muda Yang, saya benar-benar tidak tahu bahwa Xia." Hidong baru setengah menjalani hukumannya ketika Yang Jianren tiba-tiba menghentikan langkahnya, berbalik, dan memberinya tendangan yang kejam. Tubuh Yang Jianren telah lama dilubangi oleh anggur dan wanita, dan kecepatan tendangannya tidak cepat, tetapi Hidong tidak berani menghindar sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tendangan ini mendarat di perutnya. Hidong mengerang teredam dan jatuh ke tanah sambil memegangi perutnya. Wajahnya juga menjadi pucat. Meski tubuh Yang Jianren sedikit lemah, tendangannya masih sangat kuat karena begitu dekat dan penuh amarah. Hidong merasa perutnya seperti ditusuk pisau. Perutnya juga bergejolak seperti sungai dan lautan, dan dia hampir muntah di tempat. Yang Jianren berdiri di sana dan menatap mata Hidong dengan dingin. "Kamu cukup berani bermain denganku." Sebelumnya di West River Moon Club, jika Hidong tidak mengingatkan dia pada waktunya bahwa Xia Ruofei hanyalah seorang petani sayur yang membuka pertanian kecil di pinggiran kota, dia tidak akan begitu tidak bermoral dalam mengejek Xia Ruofei. Dengan cara ini, meskipun ada ketidakbahagiaan di antara kedua belah pihak, hal itu tidak akan bisa ditebus seperti sekarang. Yang Jianren sudah lama sangat membenci Hidong, dan dia berharap bisa melemparkannya ke Sungai Min untuk memberi makan ikan. Yang Jianren tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan, tetapi kemarahan di hatinya terus meningkat. Setelah memasuki villa, Hidong datang menjelaskan dengan wajah tebal, dan kemarahan Yang Jianren akhirnya meledak. Hidong memegangi perutnya dan berkata dengan menyedihkan, "Saya tidak bersalah, Tuan Muda Yang. Aku tidak akan berani berbohong padamu. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu begitu dekat dengan Ketua Cao. Saat aku bekerja di Linges FNB, dia benar-benar hanya sayur-sayuran. Petani dengan peternakan kecil." Kemarahan Yang Jianren bertambah ketika dia mendengar kata petani. Di kolam teratai di bawah sinar bulan, Yang Jianren telah mengejek Xia Ruofei lebih dari sekali karena menjadi petani sayur, tapi apa hasil akhirnya? Bahkan Sekretaris Song, pejabat paling populer di 3 gunung, Guangxi Cao, harus bersikap sopan padanya. Dia tidak hanya telah menyinggung orang yang begitu kuat dan berperan sebagai badut yang lucu, tetapi dia juga mungkin menyebabkan banyak masalah bagi ayahnya. Memikirkan hal ini, Yang Jianren menjadi lebih marah. Dia menendang dada Hidong dengan keras lagi, menendangnya sepenuhnya ke tanah. Kemudian, Yang Jianren mengambil 2 langkah ke depan dan menginjak wajah Hidong dengan keras. Bagian bawah sepatu kulitnya yang kasar bergesekan dengan wajah Hidong yang cantik dan bersih. Pembuluh darah Yang Jianren menonjol saat dia menatap Hidong, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dan berkata dengan nada sinis, "Cucu. Karena perkataanmu,
Aku tidak hanya menyinggung perasaan Tuan Xia, tapi aku juga membuat marah Direktur Cao. Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Jiwa Hidong kehabisan akal, dan dia berulang kali memohon, Tuan Muda Yang, tolong lepaskan aku, Tuan Muda Yang, tolong lepaskan aku. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Dia merasa bahwa Xia Ruofei adalah musuh bebuyutannya. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi padanya. Terakhir kali, dia kehilangan pekerjaannya. Kali ini, dia bahkan lebih tidak beruntung dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Pengikut yang Jianren lainnya juga berkulit pucat, dan mereka berdiri di samping dengan takut-takut, tidak berani berbicara. Ada juga beberapa pria berbaju hitam kekar di aula villa. Semuanya berdiri di samping yang Jianren dengan tangan bersilang, menatap Hidong seperti harimau mengawasi mangsanya. Yang Jianren dipadukan dan menarik kembali kakinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pukul dia dengan keras, biarkan dia dengan satu nafas. Setelah mengatakan itu, Yang Jianren berbalik, berjalan ke sofa kulit asli di ruang tamu, dan duduk. Tangannya terbentang di belakang sofa, dan dia setengah berbaring dengan kaki bersilang sambil menatap dingin ke arah Hidong. Beberapa Men in Black segera mengelilinginya. Hidong berulang kali memohon belas kasihan. Tuan Muda Yang, tolong lepaskan aku tahu aku salah. Mata beberapa pria berpakaian hitam itu tidak memiliki sedikit pun emosi, dan salah satu dari mereka meraih kerah baju Hidong dan mengangkatnya sebelum dengan keras meninju wajah Hidong. Setelah itu, para pria kekar itu mengerumuni dan mulai meninju dan menendang Hidong. Suara letupan teredam dan tangisan penderitaan Hidong terdengar satu demi satu. Bab 884. Minum dan mengobrol dengan riang. Di dalam villa, selain suara beberapa pria kekar yang meninju dan menendang Hidong, serta tangisan kesakitan Hidong, tidak ada orang lain yang berani bernapas dengan keras. Yang Jianren bersandar di sofa dengan wajahnya sambil berteriak. Hidong perlahan mereda. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, cukup. Men in Black segera berhenti dan berjalan di belakang Yang Jianren. Mereka menyilangkan tangan dan mengamati orang lain di ruang tamu dengan menyalakannya. Beberapa orang yang menemani Yang Jianren ke West River Moon Club bersama Hidong tidak bisa menahan diri untuk tidak bekerja. Mereka melihat ke bawah ke lantai di bawah kaki mereka, hati mereka dipenuhi ketakutan. Saat ini, Hidong sedang mengental di lantai dengan wajah penuh darah, sesekali mengeluarkan erangan lemah. Seluruh tubuhnya seperti anjing mati, dan wajahnya memar dan bengkak, bercampur darah, tampak agak tertidur. Luka-luka yang dangkal ini tidak berarti apa-apa, karena beberapa pria kekar itu sangat kejam. Darah yang sesekali mengalir dari sudut mulut Hidong menunjukkan bahwa perut bagian dalamnya juga mengalami luka yang cukup parah. Yang Jianren tidak merasa sedikit kasihan. Hidong selalu menjadi salah satu anjingnya, tapi anjing ini cukup patuh di masa lalu, dan dia cukup nyaman bersamanya, jadi dia selalu menjaganya di sisinya selama ini. Hari ini, Hidong menyebabkan dia terlibat dalam kekacauan besar, jadi dia secara alami akan memberikan pelajaran yang keras tanpa ragu sedikit pun. Yang Jianren bersandar di sofa dan memicingkan mata ke arah Hidong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberikan 1 hari untuk keluar dari 3 gunung. Kali lain saya mengetahui bahwa Anda berada di 3 gunung, itu tidak akan terjadi pada hari ini. Aku akan melemparkanmu ke Sungai Min untuk memberi makan ikan, mengerti? Yang Jianren tiba-tiba meninggikan suara di kalimat terakhir, dan Hidong sangat ketakutan hingga dia menumpuk. Dia dengan cepat berkata dengan lemah, ya, saya tahu. Nyah. Yang Jianren mengeluh dan mengeluh. Hidong buru-buru berjuang untuk bangkit dari tanah dan terhuyung menuju pintu. Setelah mengambil 2 langkah, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah lagi. Aku minta maaf, Hidong berulang kali berkata. Kemudian, dia berjuang untuk bangun, tetapi dia berdetak dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Anak buah Yang Jianren lainnya sedang mengawasi dari samping. Status Hidong mirip dengan mereka, dan mereka semua bekerja untuk Yang Jianren. Melihat keadaan tragis Hidong, mau tak mau mereka merasa sedih. Namun di bawah tatapan tajam beberapa pria kekar, tidak satu pun dari orang-orang ini yang berani bergerak. Mereka hanya memandang Hidong dengan rasa kasihan. Yang Jianren berkata dengan tidak sabar, 2 pria pergi dan bantu dia berdiri. Jangan biarkan dia mati di rumahku. Beberapa antek itu buru-buru naik untuk membantu Hidong berdiri dan mendukungnya saat mereka meninggalkan villa.
Ada dua orang yang memiliki hubungan baik dengan Hidong, dan mereka bahkan membantunya menurunkan taksi. Setelah Hidong meninggalkan villa yang Jianren, dia menemukan sebuah rumah sakit kecil untuk mengobati luka luarnya dan kemudian meresepkan obat. Di hari yang sama, dia membeli tiket dan meninggalkan kota Sanshan seperti anjing liar. Kali ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak mengemas barang-barang pribadinya. Dia hanya menyimpan uang tunai, kartu bank, dan beberapa perangkat elektronik berharga sebelum pergi dengan panik, tidak berani kembali. Di villa, Yang Jianren melirik semua orang dan berkata, berikan perintahnya. Orang-orang kami tidak boleh memprovokasi Tuan Muda Xia itu di masa depan. Jika ada orang yang membuat masalah bagiku, jangan khawatir kalau aku tidak menunjukkan belas kasihan. Ya. Semua orang menjawab serempak. Yang Jianren melambaikan tangannya dengan lelah dan berkata, kalian semua boleh pergi. Aku ingin sendiri untuk sementara waktu. Setelah para antek dan preman pergi, Yang Jianren bangkit dan pergi ke lemari anggur. Dia mengeluarkan sebotol anggur merah, menuangkan setengah gelas, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Yang Jianren menunduk dan berpikir sejenak. Guangxi Chao seharusnya sudah hampir selesai makannya sekarang, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guangxi Chao. Sebelum menelepon, dia sudah memikirkan apa yang harus dia katakan. Tuan Muda Misterius Xia benar-benar membuatnya merasa bersalah. Setelah meninggalkan West River Moon Club, dia merasa tidak nyaman dan tidak yakin. Oleh karena itu, Yang Jianren ingin menghubungi Guangxi Chao. Pertama, dia ingin menjelaskannya kepadanya. Kedua, dia ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan Guangxi Chao. Dia ingin tahu siapa Tuan Muda Xia ini. Apa yang Jianren tidak duga adalah setelah telepon berdering 2 kali, suara elektronik mekanis terdengar. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tersambung. Guangxi Chao menutup telepon. Ekspresi Yang Jianren sedikit berubah, dan dia merasa segalanya menjadi lebih buruk. Sekretaris baru dimutasi dari provinsi lain. Tidak ada yang tahu banyak tentang Sekretaris Song ini. Semua pemimpin dan kader sangat berhati-hati dalam pekerjaan mereka selama periode ini, termasuk ayah Yang Jianren, Yang Jinsheng. Dia takut ada yang tidak beres dalam pekerjaannya dan dia akan dibakar sebagai api pertama dari sekretaris baru. Hal ini terutama terjadi ketika Yang Jinsheng berada pada titik penting dalam kemajuannya. Yang Jinsheng juga tahu seperti apa putranya. Jadi dia secara khusus menyuruhnya untuk lebih jujur selama ini dan tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri di luar. Yang Jianren pada awalnya tidak mengira itu serius. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan cerah di bawah kekuasaan ayahnya. Dia tidak berpikir bahwa mengganti sekretaris akan mempengaruhi hidupnya sama sekali, jadi dia terus melakukan apa yang dia inginkan. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menimbulkan masalah bagi ayahnya secepat ini, dan itu sepertinya bukan masalah kecil. Meskipun Yang Jianren pelit, dia bukanlah seorang idiot. Guangxi Chao tidak menyapa Xia Ruofei ketika dia memasuki ruangan. Dia hanya memperhatikan Xia Ruofei ketika dia Feng berkata, Tuan Xia. Bab 885. Minum dan mengobrol dengan Riang bagian 2. Ini berarti Guangxi Chao dan Xia Ruofei mungkin bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Dulu, mereka hanya berbicara lewat telepon. Guangxi Chao sudah sangat hormat ketika mereka pertama kali bertemu, dan ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia Feng, yang selalu rendah hati, kunci dan berhati-hati, sebenarnya memiliki kepercayaan diri untuk melawannya secara langsung, itu sudah menjelaskan masalahnya. Kesimpulannya adalah Tuan Muda Xia kemungkinan besar memiliki hubungan dekat dengan sekretaris baru. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal atas sikap Guangxi Chao dan He Feng. Memikirkan hal ini, Yang Jianren tidak bisa menahan keringat dingin. Situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Yang Jianren duduk di sofa dengan membayangkan, menatap asbak kristal di meja kopi dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit, Yang Jianren akhirnya berdiri dan segera keluar dari villa. Dia berkendara kembali ke rumah sakit keluarga komite kota sendirian. Semakin dia melamar, dia menjadi semakin takut. Dia merasa harus melaporkan hal ini kepada ayahnya. Meskipun Yang Jianren tahu bahwa dia akan dimarahi habis-habisan oleh ayahnya jika dia menceritakan semuanya, dia juga tahu bahwa jika dia diam-diam menyembunyikannya, itu akan menyebabkan ayahnya jatuh ke dalam situasi pasif tanpa menyadarinya, dan konsekuensinya akan lebih besar. Serius.
Ayahnya adalah seorang pejabat tua yang telah melalui suka dan duka di pengadilan selama bertahun-tahun. Dia pasti punya ide yang lebih baik darinya. Yang Jianren bahkan lebih mementingkan Yang Jinsheng, karena dia tahu bahwa semua yang dia miliki disebabkan oleh gelar resmi ayahnya. Tanpa topi hitam itu, dia bukan siapa-siapa. Mobil itu menderu dan membongkar keluar villa. Yang Jianren, yang gelisah, siap mengaku kepada ayahnya. Di klub bulan Sungai Barat, Xia Ruofei dan dua lainnya sedang bersenang-senang minum. 3 dari 6 botol 8 dewa mabuk telah dibuka, dan hanya tersisa sedikit anggur putih diketel di atas meja. Rata-rata, masing-masing dari mereka minum sekitar 1 pon. Tentu saja, Presiden Zheng juga datang untuk bersulang. Masih ada sedikit anggur yang tersisa di meja, jadi masing-masing dari mereka sebenarnya minum sekitar 7 atau 8 tael. Xia Ruofei mungkin yang paling banyak minum, karena dia Feng dan Cao Guangxi terus bersulang untuknya. Namun, toleransi alkohol Xia Ruofei baik ketika dia berada di Angkatan Darat. Sekarang setelah dia meminum sup penekan tubuh secara teratur, toleransi alkoholnya tampaknya meningkat seiring dengan peningkatan fisiknya. Dia hanya merasa sedikit pusing setelah meminum 1 pon anggur putih. Di sisi lain, He Feng dan Guangxi Cao sudah memerah wajahnya karena semua minuman keras. He Feng, yang paling antusias dalam bersulang, bahkan berbicara terlalu banyak. Saudaraku, Kakak Xia, menyenangkan sekali. Minum bersamamu. He Feng tertawa kecil dan berkata, ayo, kita lakukan ronde lagi. Xia Ruofei tersenyum dan mengangkat gelasnya. Dia mendentingkan gelasnya dengan gelas He Feng dan berkata, Wali Kota He, tolong lakukan apa yang kamu inginkan. Xia Ruofei menghabiskan anggur di gelasnya. Mata He Feng sedikit linglung saat dia tersenyum dan berkata, terserah kamu. Bagaimana? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Siapa yang berani minum santai bersama saudara Xia? Ketua Cao, apakah kamu berani? Setelah dia selesai berbicara, dia Feng juga menenggak gelasnya tanpa ragu-ragu. Kondisi Guangxi Cao sedikit lebih baik daripada kondisi Feng. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak bisa santai-santai saja. Saya tidak hanya tidak bisa minum santai dengan saudara Xia, saya juga tidak pernah minum santai dengan Bupati He. He Feng mengacungkan jempol pada Guangxi Cao dan berkata, Direktur Cao, itu menarik, jika Anda memiliki permintaan di masa depan, saya tidak akan menolak. He Feng menggunakan alkohol sebagai alasan untuk menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak hanya menunjukkan kesetiaannya kepada Cao Guangxi, tetapi juga kepada Song Qiming, sekretaris Song, yang diwakili oleh Cao Guangxi. Guangxi Cao juga diam-diam iri dengan keberuntungan He Feng. He Feng awalnya adalah wakil wali kota yang berada di peringkat terbawah, tetapi karena pertemuan ini, jalur perkembangannya di masa depan mungkin jauh lebih lancar. Guangxi Cao tersenyum sambil mengangkat gelasnya, Anda terlalu baik, Wali Kota He. Mari kita lebih dekat di masa depan. He Feng sangat gembira. Dia segera berdiri dan berjalan ke sisi Guangxi Cao. Dia menempelkan cangkirnya dengan cangkir Guangxi Cao dan berkata, Direktur Cao, saya akan minum dulu. Dengan itu, dia Feng mengangkat kepalanya dan menghabiskan segelas anggur putih, lalu menunjukkan kepada Guangxi Cao bagian bawah gelasnya. Xia Ruofei terkekeh saat dia melihat dari samping. Dia tahu sedikit tentang politik pemerintah tetapi dia tidak mau terlibat. Mungkin dia Feng mengira ini adalah kesempatan langka untuk mengundang Xia Ruofei dan Guangxi Cao. Namun kenyataannya, Xia Ruofei hanya melakukannya dengan santai. Dia selalu mengikuti kata hatinya. He Feng sangat antusias dengan penerimaan Nan. Secara objektif, dia telah membantunya, jadi dia tidak keberatan membantu Feng. Setelah He Feng dan Guangxi menghabiskan minuman mereka, Guangxi tertawa dan berkata, Saudara Xia, saya baru saja pergi ke kamar mandi dan Yang Jianren menelepon saya lagi, tetapi saya tidak menjawabnya dan menutup telepon. Xia Ruofei mengerucutkan bibirnya. Jangan repot-repot dengan orang seperti ini di masa depan. Saya pikir orang ini dilahirkan untuk menjadi penipu. Dengan putra seperti dia, komandan yang mungkin bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Guangxi Cao dan He Feng tidak bisa menahan tawa, terutama He Feng. Guangxi Cao melanjutkan, Saudara Xia, saya baru mengetahui hari ini bahwa sayuran Peach Garden yang terkenal di Tenggara diproduksi oleh perusahaan Anda.
Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, ketika sayuran peach garden pertama kali muncul di pasaran, saya pernah membawa istri dan anak saya untuk memakannya di restoran Lingji. Setelah itu, mereka tidak bisa melupakannya. Mereka ingin memakannya setiap beberapa hari. Tapi sayuran Taoyuan tersedia setiap kali kami pergi ke sana, dan harganya juga sangat mahal. Kalau saja aku mengenalmu lebih awal. Setelah makan, semua orang mengetahui situasi satu sama lain dengan baik. Guangxi Chao juga tahu bahwa Jian Ren yang tidak salah. Xia Ruofei memang memulai sebuah perusahaan untuk produk pertanian, tetapi kata-kata Jian Ren yang terlalu kejam dan menjengkelkan. Guangxi Chao juga tahu bahwa kekuatan Xia Ruofei tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, bagaimana seorang pemilik usaha kecil bisa dihargai oleh Sekretaris Song? Guangxi Chao sama sekali tidak meremehkan Xia Ruofei. Sebaliknya, dia sangat memuji bisnis Xia Ruofei. Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Saudara Chao, sekarang kita telah memperluas produksi kita seharusnya bisa menjualnya di supermarket besar di 3 gunung. Namun, pasokan yang mencukupi masih agak sulit sehingga supermarket sering kehabisan stok. Tapi kalau kamu mau makan, telepon saja aku dan aku jamin persediaannya cukup." Guangxi Chao tertawa, "Kalau begitu aku tidak akan sopan." "Hei, tidak perlu bersikap sopan dengan beberapa kati sayuran." Xia Ruofei berkata, "Jika menurutmu ini terlalu merepotkan, aku akan memberimu kartu emas untuk restoran Ling. Anda akan mendapatkan diskon 50% untuk semua pembelanjaan Anda dan Anda bisa makan sayuran Taoyuan kapan saja." Saudara Xia, sepertinya bos restoran Ling sangat menghargaimu sebagai mitra bisnis. Guangxi Chao berkata, sedikit terkejut. Saudara Chao, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kerjasama. Ini terutama karena pacarku adalah putri dari bos Lingji, Xia Ruofei terkekeh. Guangxi Chao dan He Feng tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Guangxi Chao tertawa sambil menunjuk ke arah Xia Ruofei. Saudara Xia, kamu benar-benar hebat. Tidak apa-apa jika Anda ingin bekerja sama dengan mereka, tetapi Anda benar-benar membawa pergi putri mereka. Ini sedikit tidak baik. Kalau begitu kamu salah tentang aku. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, King Sui dan aku adalah teman sekelas SMP. Kami sudah saling kenal sejak 10 tahun lalu. Alasan saya bekerja dengan Lingji FNB juga karena King Sui. Jika tidak, dengan sayuran Taoyuan saya, banyak perusahaan FNB akan berjuang untuk bekerja sama dengan saya. Kenapa aku hanya memilih Lingji? Jadi mereka adalah kekasih masa kecil. Guangxi Chao dan He Feng saling berpandangan dan berkata sambil tersenyum, pantas saja. Saat mereka tiba-tiba, telepon Xia Ruofei di atas meja bergetar. Dia mengangkat teleponnya dan melihatnya sekilas, lalu memberi isyarat kepada Feng dan Guangxi Chao untuk tetap diam dan berkata, ini Sekretaris Song. He Feng dan Chao Guangxi segera menutup mulut mereka. Mereka memasang kacamatanya dan memandang Xia Ruofei dengan gugup. Xia Ruofei dengan cepat mengangkat telepon dan tersenyum. Halo, Sekretaris Song. Apakah Anda punya banyak proses? Tawa hangat Song Qiming terdengar dari telepon. Dia bertanya, Ruofei. Saya baik-baik saja, saya hanya bertanya bagaimana kabar pendaftaran anak kawan Anda. Apakah ada kesulitan lain?